Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lazuardi Alfarisi. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang aritmatika komputer untuk melengkapi tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Arsikom. Aritmatika komputer sendiri adalah bidang penting dalam ilmu komputer yang mempelajari bagaimana komputer melakukan operasi perhitungan. Mulai dari penambahan dan pengurangan sederhana hingga operasi kompleks seperti pemrosesan gambar dan enkripsi data. Bagian utama yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi di dalam komputer adalah ALU atau Arithmetic and Logic Unit. ALU adalah salah satu komponen inti dalam sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitung, aritmatika, dan logika. Dengan adanya ALU, komputer dapat menjalankan berbagai tugas komputasi dengan efisien dan kecepatan tinggi. Komputer sendiri menggunakan sistem biner, berbeda dengan sistem desimal yang kita pakai sehari-hari. Jadi, memahami bagaimana komputer mempresentasikan dan mengolah bilangan biner sangatlah penting. Lanjut untuk pembahasan. Representasi bilangan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, bilangan desimal, yang biasa kita pakai di kehidupan sehari-hari dan menggunakan angka 0 hingga 9. Lalu yang kedua, bilangan biner. Adalah bahasa atau representasi yang dimengerti oleh komputer untuk menjalankan atau sekedar berkomunikasi dengan manusia. Bilangan biner sendiri hanya menggunakan angka 0 dan 1. Lalu ada konversi antara sistem bilangan. Ini adalah hal yang akan kita pelajari untuk kita bisa berkomunikasi dengan komputer. Selanjutnya ada konversi desimal ke biner. Cara untuk mengkonversi desimal ke biner adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 2 dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagi sebagai bit-bit bilangan biner. Nilai konversinya adalah urutan sisa hasil bagi dari yang paling akhir. Pada contoh yang saya berikan di sini, ada 25 sebagai bilangan desimal yang akan dikonversi menjadi biner. Caranya yaitu dengan membagi 2 dan menyimpan hasil sisanya. Lalu kita hanya tinggal mengambil dari paling bawah sebagai bilangan binernya 11001. Selanjutnya, bagaimana jika bilangan desimal yang ingin dicari bernilai negatif? Pada contoh yang saya berikan, kita akan mencari nilai dari negatif 18. Caranya, dengan mencari biner dari positif 18 terlebih dahulu menggunakan cara sebelumnya. Lalu, lakukan negasi dengan menukar 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Dan terakhir, jumlahkan dengan 1. Untuk cara menjumlahkannya akan kita bahas setelah ini. Operasi aritmatika sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan sendiri, saya sudah berikan contoh yaitu 5 tambah 2 sama dengan 17. 5 sendiri sudah diketahui bilangan binernya yaitu 101 dan 2 10. Bagaimana dengan mencari 7 dengan menggunakan bilangan biner? Untuk kuncinya ada di sini, yaitu 0 tambah 0 sama dengan 00, 0 tambah 1 sama dengan 01, 1 tambah 001, 1 tambah 1 sama dengan 10, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 11. Jadi 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi biner dari 7 itu 111. Selanjutnya pengurangan. Sama seperti penjumlahan, pengurangan hanya menggunakan kunci yang berbeda, yaitu pengurangan dengan kunci 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0, 0 kurang 0 sama dengan 0, 0 kurang 1 sama dengan 1. Bisa dilihat dari sini, yaitu 15 kurang 4 sama dengan 11. 15 memiliki bilangan biner yaitu 111. Sedangkan 4 yaitu 100. Lalu berapakah biner dari 11? Yaitu tinggal dikurang. 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 1, 1 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1. Jadi biner dari 11 adalah 1011. Untuk perkalian, di sini saya mengambil contoh 13 kali 11.
biner dari 13 sendiri adalah 1101 dan biner dari 11 adalah 1011. Untuk kuncinya ada di sini. 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Untuk cara pengalian sama seperti pengalian biasa, yaitu dengan dikali silang. 1 kali 1, 1 kali 0, 1 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 0, 1 kali 0, 1 kali 0, dan seterusnya. Lalu tinggal tambahkan hasilnya menggunakan kunci pertambahan yang sebelumnya. Untuk pembagian, saya mengambil contoh 1001 yaitu 9 dibagi dengan 011 yaitu 3. Caranya dengan mencari berapa kali 011 yang mendekati 100, lalu dikurangi hingga mendapatkan sisa. Selanjutnya, implementasi operasi aritmatika. Implementasi operasi aritmatika sendiri bisa diimplementasikan pada 4 kasus, yaitu yang pertama, logika gerbang, gate logic. Operasi logika dasar yang dapat diimplementasikan dalam perangkat keras, seperti penggunaan gerbang AND, OR, NOT, dan XOR. Lalu, rangkaian penuh penambahan full adder circuit, menggunakan gerbang logika untuk penjumlahan biner. Selanjutnya, perkalian dengan shift dan add, metode efisien untuk perkalian dalam komputer. Lalu terakhir, algoritma pembagian, metode untuk melakukan pembagian dalam komputer. Studi kasus. Salah satu studi kasus relevan untuk mempelajari operasi biner aritmatika logika adalah dalam pengembangan sistem pengolahan data, khususnya konteks pengkodean dan penyimpanan informasi. Misalnya, dalam penyimpanan data pada media digital seperti hard disk dan memori flash. Operasi biner seperti XOR digunakan dalam proses pengkodean dan deteksi kesalahan. Manfaat mempelajari operasi biner aritmatika logika termasuk kemampuan untuk merancang algoritma dan protokol komunikasi yang efisien, meningkatkan keamanan dan keandalan sistem, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputasi. Pemahaman yang kuat tentang operasi biner aritmatika logika juga penting dalam pengembangan perangkat lunak, keamanan jaringan, dan analisis keamanan sistem. Kesimpulan aritmatika komputer bukan hanya penting untuk pemahaman teknis tentang bagaimana komputer bekerja, tapi juga merupakan dasar bagi inovasi dan pengembangan teknologi di berbagai bidang. Pengetahuan ini memungkinkan perancang sistem untuk menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih efisien, cepat, dan mampu menangani tugas-tugas yang semakin kompleks. Dengan pemahaman yang mendalam tentang aritmatika komputer, kita dapat lebih baik mengapresiasi dan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang di sekitar kita, serta berkontribusi pada pengembangan teknologi di masa depan.